Hmm. Maaf ya tadi HP-nya dicas di sini ganti HP. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas. Keras. Hmm. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ukti Aulia suaranya agak kecil. Oh, ada kecil. Oh ya, apa? Hmm. Oke, Aulia. Iya, enam, enam, enam. Oke ya, kita mulai. Kita kan mau bahas tentang bahasa. Sarap. Ya, kita kan mau bahas tentang bahasa Arab. Jadi kebetulan kita juga Ikut. lagi belajar di Takalam. Ya, doain Nah, ya. jadi, nah ya betul. Kenapa sih harus bahasa Arab gitu? Kenapa gitu harus bahasa Arab? Kan kita dari kecil itu kan sudah dituntut untuk belajar bahasa Arab ya, dimulai dari Iqra, terus lanjut ke Juz Amma, terus lanjut juga ke Al-Quran, ya kan? Nah, bahasa Arab itu, kalau teman-teman bilang bahasa Arab itu kan kuno, udah dari zaman kapan tahu gitu kan ya. Susah Bahasa Arab itu sekali. apa ya? Bisa dibilang keren gitu, wah Masya Allah, bahasa Arab itu ya gimana ya Ukti ya kemarin yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz kita dari Ustadz Fahmi ya. Nih, halo Ustadz Iya, ada Fahmi. yang Terus hadir ada yang Ustadz di Afdol. terus ada Ustaz Mm-mm. Nur ya. Jadi memang bahasa Arab itu penting banget ya, khususnya untuk umat muslim. Kenapa kok bisa dibilang penting? Ya itu, karena tadi bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, bahasanya umat muslim gitu. Dan bahasa Arab itu Ukti, sebenarnya juga bukan apa namanya bahasa orang Arab. Sebenarnya semua umat Muslim iya, menggunakan juga bahasa Arab dari kecil ya kan. Kita baru dilahiri iya, betul. diazari dengan bahasa Arab. Nah, sholat aja dengan kata-kata Arab gitu dari Ya, Al-Quran. betul, betul. Nah, terus jadi kemarin ada sedikit tips nih ya, gimana sih caranya ngafalin mufradat yang cepat. Yang pertama yang kemarin yang sudah diajarkan oleh Ustadz kami yaitu Ustadz Fahmi, Ustadz Afgon, Ustadz Ulum ya, Ustadz Ali ya, pokoknya Ustadz-Ustadz yang ada di Takalam. Jadi waktu itu kita diajarin kalau mau cepat menghafal mufradat itu maksimal ya maksimal sediain waktu 5 jam lah untuk menghafal, terserah mau murojaah mau menghafal mufrodat ya dari yang dasar sampai yang apa sampai yang ke tingkatan ke atasnya gitu ya, sediain waktu minimal 5 jam lah ya, minimal apa maksimal tuh, maksimal ya maksimal 5 jam tuh, bisa murojaah bisa apapun itu ya. Nah terus biar makin cepet juga nih, sering-sering dengar aja walaupun kita nggak ngerti apa ini artinya ya Ustadz ngomong apa ya ini, Ustadz nih artinya apa ya ngomong apa ya gitu. Jadi yang penting dengerin aja gitu. Ntar juga lama kelamaan akan paham dengan sendirinya. Justru kalau kita semakin banyak mendengar, maka semakin banyak pula mufrodat yang kita dapat tuh, gitu. Aulia bisa Alhamdulillah. ditambahin atau Nah, alhamdulillah juga kita udah banyak nih dapat mufrodat ya tentang bahasa Arab gitu. Banyak yang kita sudah pelajari juga dari bahasa Arab ini sebenarnya bagus banget sih ya untuk kita pelajari. Kita tuh emang bagus menguasai bahasa Arab.
seperti kayak bukan hanya bahasa Arab doang, bahasa Inggris juga kita harus pelajari ya kan. Sebenarnya tuh waktu itu anak pernah dengar nih ya, dari siapa gitu lupa ya Ana. Jadi Suaranya kalau kecil. oh ya maaf, kalau kita menguasai bahasa Arab, insya Allah kita akan sukses ya gitu ya. Bisa seperti Ya, ustadz-ustadz kami nih ya, bisa keluar negeri ya, betul betul. mewujudkan cita-cita tuh. Jadi Ya, betul. masya Allah banget sih. Itu aja lah. Ya. Silakan Mbak Titi. Kemarin ada nasihat-nasihat juga dari ustadz-ustadz kami gitu. Bahwasannya jangan takut untuk belajar bahasa Arab. Nanti nggak bisa kerja lah, nggak bisa inilah. Nih, antum kalau belajar bahasa Arab, ya otomatis itu dunia akan ikut tuh sama antum. Nggak perlu Nah, dicari-cari di mana bisa, ya dunia yang nggak usah. mendekati kita gitu. Iya, betul. Nggak usah takut urusan duniawi gitu. Justru kalau kita mau belajar apapun itu deh, kalau kitanya semangat, benar-benar semangat ya, ya insya Allah semua juga bakal berjalan dengan lancar gitu. Nah, juga tipsnya nih, ya tadi itu sediakan waktu 5 jam ya, seperti yang ustadz-ustadz kami ajarkan. Terus juga jangan lupa sering mendengar gitu. Jadi jangan takut, ini ustadz ngomong apa ya, ini artinya apa ya gitu. Pokoknya sering mendengar aja. Iya, betul. Di sini juga ada Ustadz kita nih. Halo Ustadz Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Ayo, Aulia bisa ada tambahan lagi nggak? Apa nih tips-tipsnya nih yang sudah kita ajarkan dari Ustadz-Ustadz kita ya? Ya, jadi seperti tadi yang Ukti Pelangi katakan, sediakan 5 jam untuk belajar bahasa Arab. Jangan bahasa Arab, wah lama banget sih 5 jam ya. Tapi kok bisa main 5 Mm, jam? Nah, ya, kadang betul lah itu. kadang kalau sambil main HP itu kadang anak suka bawa buku ini. Waduh, Masya Allah. Kadang kan eh, kita kan kadang suka kalau main HP itu anak tuh sama Ukti Pelangi nih kadang ya kita sambil kayak baca apa bukan baca apa ngobrol dengan bahasa Arab. Jadi sehari-hari waktu digunakan dengan bahasa Arab, insya Allah deh, insya Allah dijamin nanti Iya, bakalan lancar. iya, Seperti betul. kami mengajarkan Iya, katakan sehari-hari iya. dengan bahasa Arab, insya Allah. Betul, betul banget. Nah, nih juga nih, aku juga ada tips ya. Ya, ini lagi-lagi dari Ustadz dan Ustazah Ana ya, yang di El Kapa, yang di Kalam juga, kayak Ustazah Dia, Ustazah Aziza, Ustadz Fahmi, Ustadz Afgon, Ustadz Ulum ya, Ustadz Ali, siapa lagi? Ustadz Fajar. Seperti yang beliau ajarkan kepada kami, kepada saya, bahwasannya kalau kita ngapal mufrodat nih, ngafal mufrodat udah banyak walaupun udah beribu-ribu, udah beratus-ratus mufrodat, kalau nggak diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya nggak akan bisa gitu. Makanya justru dari kita mulai berani lah berbicara ya walaupun ada salah-salah kan itu juga nanti kita bisa tahu ya, oh kesalahan kita di sini, berarti bisa diperbaiki lagi nih. Kita kan bisa tanya ke ustadz-ustadz kita gitu, ke guru-guru kita ya kan. Nah terus juga bahasa Arab itu apa ya, keren loh, bener loh, bahasa Arab tuh keren. Ya, Tanya Ukti Aulia, keren Masya banget. Allah banget sih. Dengan bahasa Arab ini kita juga bisa merubah diri kita, ya kan? Dari tadinya Betul betul. yang gimana gitu ya kan? Masya Allah banget sih. Betul. Ajib Dan juga nih ya, karena mumtaz. permasalahan di dalam bahasa Arab itu cuma satu sih sebenarnya. Seperti yang kemarin dikatakan oleh Ustazah Ana ya, Ustazah Dia, Ustazah Aziza, Ustaz Fahmi dan lain-lainnya ya. Permasalahan bahasa Arab itu cuma satu. Apa? Gengsi untuk mengungkapkan, gengsi untuk mengungkapkan. Takut salah nih, ini salah nggak? Aduh, ini takutnya nausorofnya salah nih, gini gini gini. Nah, cuma itu dong sih masalahnya satu. Apa? Balik lagi sama yang tadi. Kalau kita nggak berani mengucapkan, walaupun kita udah menghafal mufrodat beribu-ribu mufrodat, tapi kalau kita nggak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semuanya akan sia-sia. Ya, semuanya juga akan hilang lagi. Mufrodatnya juga akan hilang di otak kita gitu. Jadi perlunya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar apa? Agar supaya mengingat ya, mengingat mufrodat yang telah kita hafal gitu. Sebisanya gitu. Apalagi nih Teulia nih banyak banget yang diajarin. Masya Allah ya. Seperti halnya kita belajar Al-Quran ya.
kan kita kalau misalnya belajar Al-Quran itu kan juga harus kita ulang-ulang ya, seperti hal juga bahasa Arab. Kalau kita nggak ulang-ulang seperti katanya tadi kata Ukti Pelangi, kita bakal lupa, sia-sia kita menghafal, tapi kita lupakan itu Hmm, semua. Aduh, Masya Allah. Itu benar-benar sia-sia banget sih ya. betul. Dan juga ya, Udah capek. kalau Udah capek di apa namanya diingat-ingat, dihafalkan tapi kita sia-siakan. Allah Akbar. Itu benar-benar ya. iya betul itu. Dan jangan lupa ya, kalau belajar itu harus diniatkan dalam diri kita sendiri, harus ditanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa. Ini bahasa Arab, bahasanya Islam loh, bukan bahasanya. Nih, bahkan kemarin ya Ustazah Ana, Ustazah Dia atau Ustazah Aziza gitu yang di LKK bilang gitu, ngasih sharing bahwasanya bahkan yang negaranya dominan bukan bukan orang non muslim nih, ada yang belajar bahasa Arab loh Masya di situ. Allah. Makanya di situ kita harusnya ya terinspirasi banget ya bahwasanya bahasa Arab itu bukan apa ya, bukan main-main aja gitu. Emang bahasa Arab tuh bener-bener keren ya. Bahkan di negara yang non muslim aja ada yang belajar bahasa Arab. Mereka yang dominan orang-orang non muslim tapi mereka mempelajari bahasa Arab. Itu kemarin siapa yang bilang ya? Pokoknya lupa, nggak tahu ada di negara mana, tapi intinya itu dominan yang orang-orang non muslim ya. Terus Masya Allah. apalagi kemarin diajarkan ya, oh ya, nah gunakan waktu luang sebisa mungkin ya, misalnya ada 5 menit atau 10 menit atau 1 jam, itu gunakan sama antum untuk murojaah, ajak teman antum untuk murojaah, misalnya bukti kita murojaah yuk, kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita hafal hari ini, apa yang sudah kita hafal kemarin gitu. Ajak teman-teman kita untuk melakukan kebaikan, apapun itu ya, apapun itu. Dan insya Allah ilmunya juga akan berkah ya ke semuanya gitu. Nggak berhenti di kita doang. Pokoknya kita sebagai umat muslim harus harus menyebarluaskan bahasa Arab ya. Bahasa Arab harus menjadi peringkat nomor 1 ya. Itu ya keinginan aku, bener harapan aku itu. Masya Allah, ya benar tuh. Jadi kita untuk bahasa Arab juga jangan untuk supaya dibilang orang, ih jago banget bahasa Arab. Ya sebenarnya sih juga boleh, Mm-mm. ya, tapi kita niatkan jangan, wih keren tuh. Itu sama aja kayak kita membanggakan jadi sombong. Jangan sampai karena kita belajar bahasa Arab kita malah jadi sombong. Jangan, itu jangan. Kan biasa kadang Nah kita betul, pengen dibilang, wah jago nih bahasa Arab, Masya Allah gitu kan, ada banyak orang yang bilang gitu. Tapi jangan niatkan untuk itu, kita niatkan untuk diri kita, dan kita niatkan juga untuk tekad untuk belajar bahasa Arab gitu. betul betul itu. Bahkan nih ya, eh, orang-orang yang udah terbukti lah ya, kayak ustadz-ustadz kita, Ustadz Fahmi, Ustazah Dia, Ustazah Aziza, Ustadz Afgon, Ustadz Ulum, Ustadz Ali, mereka berbicara bahasa Arab dengan mahir ya, kita jadi terinspirasi gitu loh, jadi makin semangat. Bahasa Arab keren kalau kalian mendengarkan kayak orang-orang Arab ceramah bahasa Arab ya, terus apalagi orang-orang Indonesia khitobah bahasa Arab, itu keren banget, bener, kalian akan terinspirasi dengan bahasa Arab, akan semangat belajar bahasa Arab seperti itu. Dan ustadz-ustadz kita juga walaupun ilmunya udah banyak kalau dibilangnya ya, tapi mereka masih semangat belajar dan mengajar. Itulah yang bisa membuat kita jadi makin semangat berkobar-kobar untuk belajar bahasa Arab. Itu pentingnya bahasa Arab sih. Kita jadi terinspirasi dari ustaz kita ya Ustazah. Iya, betul. Dan juga dari kita pelajari dari ustaz-ustaz kita. Seperti halnya tadi Ukti Pelangi bilang ya, kita apa namanya, eh tuh. Nah jadi kan kayak gini ya, kita belajar nih ya, kita belajar mengajarkan orang lain. Seperti ada hadis itu mengatakan, eh aku pernah lupa tapi anak pernah diajarin gitu ya, apa ya, kalau kita mengajari, kita belajar dan mengajari orang lain, insya Allah ilmu akan terus ada di sini kita. Terus Betul itu. Nih ya, aku juga mau kasih tahu, mau kasih tips juga. Lagi-lagi nih dari ustaz-ustaz kita ya, dari ustazah-ustazah kita ya. Kita ya niatnya sharing-sharing aja apa yang udah kita dapat dari ustaz-ustaz kita, dari ustazah-ustazah kita ya. Jadi apa ya?
kalau belajar bahasa Arab jangan dibawa pusing, jangan terlalu mikirin nahu sorofnya. Ya, yang penting satu harus banyak-banyak hafalan mufrodat aja. Nah nanti dari situ antum akan ngerti ya. Oh, misalnya Ustadz ngomong idan apa artinya? Jadi misalnya gitu ya. Apa? Walakin artinya apa? Tapi misalnya gitu ya. Pokoknya sering-sering mendengar, sering-sering menghafal mufrodat ya. Terus diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka semuanya akan nempel di otak. Dan kalau udah nempel di otak, jangan udah biarin gitu aja. Ya, salah satunya buat mengingat apa? Pertama, murojaah, sering-sering murojaah, sering-sering mengingat. Terus yang kedua, salah satu untuk mengingat mufrodat yang sudah kita hafal, apa? Apa ya namanya? Mengajar gitu. Mengajar itu ya, salah satu yang paling mengingat ya. Untuk meletakkan ilmu di dalam otak itu. Salah satunya mengajar ya. Ya karena kan kalau mengajar itu kita sama seperti untuk mengingat semua yang kita sudah pelajari. Jadi kita ajarkan semua kepada orang lain dan kita terus mengingat semua yang kita ajari gitu. Ya, betul banget sih. Ada yang ditanyakan nggak? Ayo, siapa nih yang mau nanya? Mau tanya-tanya tentang apa bahasa Arab gitu. Atau mau gabung ini? Apa ya? Siapa ya yang Mau mau bergabung nanya atau nih? mau nanya-nanya gitu. Kita undang ini aja ya Ustadz kita nih. Ustadz Fahmi, ada Ustadz kita nih. Papa nggak pulang nih? Besok. Yuk, kita bahas apa lagi nih? Boleh yang mau nanya-nanya tentang tips gimana apa ya cepat belajar bahasa Arab, gimana caranya biar semangat belajar bahasa Arab, boleh tanya-tanya. Kecilin deh. Ayo, siapa yang mau nanya? Semoga nanti juga kita akan ada part 2-nya ya. Oh iya, gini ya. Konsep belajar bahasa Arab itu bukan hanya tentang bicara, mendengarkan, menghafal, tapi harus mengamalkan. Karena dengan mengamalkan, insya Allah itu ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu-ilmu yang sudah kita hafalkan, ilmu-ilmu yang sudah kita terapkan akan melekat dengan sendirinya di dalam otak kita ya. Itulah pentingnya mengajar, belajar, kan ada ya orang kalau misalnya kita kalau kita misalnya malas belajar nih ya, orang tua kita aja sudah mendidik kita dari kecil, kita harus Nah, wow, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustaz, mohon motivasinya Ustaz. Masih belajar nih Ustaz ya Allah. Insya Allah, ini Ustaz Andi. Gak punya motivasi nih. Tapi ya, Anu seneng banget ya, antum sudah belajar bahasa Arab, terus berani praktek bahasa Arab, sampai berani bikin seminar abro Instagram, buat Instagram. Anggap aja seminar, alhamdulillah. Anu seneng lihat antum nih membahas bahasa Arab di Instagram nih, biar teman-teman juga arifun na ahamiyatul lughah al-arabiyyah ya min ahamiyah asyadidah fi hadis. Bahwasanya kepentingan bahasa itu memang kepentingan pokok yang memang semua orang harus tahu bahasa Arab. Lebih-lebih agama Islam. Ya tahu bahasa Arab ya gimana dimasuki Islam dengan jalan tuh. Gitu. Coba mau nanya apa sekarang? Yuk, mau nanya apa? Ayo, yang mau nanya, ini langsung ada Ustadznya loh. Iya langsung ada Ustadznya nih. Ini ya Allah, ini Apa Ustadz yang inspirasi Anda. Benar-benar Anda tuh ya, jadi cinta bahasa Arab karena siapa? Nih, karena Ustadz Fahmi ini. Masya Allah ya, sering-sering dengar beliau khitobah, terus al-munazarah, apa artinya? Debat ya. Sering-sering mendengarkan beliau berbicara bahasa Arab, Anda jadi cinta bahasa Arab gitu. Kok jadi mengobarkan semangat. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah antum semangat bahasa Arab, antum berkobar-kobar semangatnya.
Ya alhamdulillah, Ana seneng banget serius. Ana lihat antum berdua nih dari tadi, masya Allah, berani banget antum berdua buat apa ya seminar kayak gini. Padahal baru beberapa bulan antum belajar udah berani-berani, bapak berani buat kayak gini. Ah, masya Allah. Nih, 2 jempol, 4 jempol kalau perlu kaki nih, 4 jempol untuk antum nih. Antum berani buat kayak gini, masya Allah. Teman-teman ya, Masya yang buat salam juga buat antum kue al kue al ya pokoknya antum nih semuanya teman-teman yang belajar bahasa Arab antum jangan minder antum jangan pikir kayak gini rata-rata orang pikir kayak gini teman-teman rata-rata orang memikirkan buat apa sih belajar bahasa Arab belajar bahasa Arab tuh gak ada gunanya belajar bahasa Arab tuh apa manfaatnya untuk karir masa depan gak ada untuk masa depan kita yang lebih cerah gak ada untuk membuat kita menjadi orang yang berpangkat tidak bisa. Ah, gitu kan? Rata-rata gitu kan? Tapi antum semua yang ada di sini perlu diketahui bahwasanya al-lughah al-arabiyyah satakunu fi marhalatil ula min kulli lughatil alamiyyah fi hadil alam. Perlu Allah, antum Masya ketahui Allah. buktikan masa yang akan datang fi zaman tali. Buktikan di zaman yang akan datang bahwasanya bahasa Arab akan menggeser peringkat-peringkat kebahasaan internasional di apa dunia Amin. internasional ya ini gitu akan menggeser bahasa Mandarin yang ada di peringkat kedua dan akan menggeser bahasa Inggris yang ada di peringkat pertama karena kenapa nah, ini pasti teman-teman bertanya di sini pasti teman-teman bertanya di sini karena kenapa kok bisa bahasa Arab menggeser bahasa Inggris padahal yang belajar bahasa Inggris banyak banget padahal bahasa Inggris bahasa dunia tidak teman-teman tidak bisa dibuktikan dengan itu bukti dan sudah diteliti dari berbagai macam Pak Profesor dan ulama dan sudah kenyataan di Asia Tengah bahwasanya penyebaran terbaik dan terpesat di dunia ialah bahasa Arab. Antum Betul itu. bisa lihat ya, antum bisa lihat Asia Tengah sekarang ya. Antum bisa lihat Jepang, bisa lihat Korea, bisa lihat Tiongkok, Cina dan sebagainya. Orang-orang warga masyarakat mata sipit itu sekarang banyak dari mereka itu pinter bahasa Arab. Padahal bahasa Mandarin nomor 2 loh. Bahasa Mandarin nomor 2 loh. Serius, bahasa Mandarin nomor 2 nih. Tapi kenapa orang mata sipit, warga-warga Cina, Tiongkok semuanya mereka belajar bahasa Arab? Karena mereka baru menyadari dan mereka apa ya baru menyadari bahwasanya bahasa ini akan menggeser bahasa-bahasa yang lain. Ya, mereka sudah menyadari bahasa ini akan menggeser bahasa-bahasa yang lain. Jadi mereka belajar dari sekarang bahasa Arab supaya mereka tidak ketinggalan bahasa internasional. Akan menggeser bahasa Mandarin, akan menggeser bahasa Inggris. Lihat aja nanti di masa yang akan datang bahasa Arab akan menggeser bahasa-bahasa yang lain, teman-teman. Gak Betul percaya, itu. buktikan. Buktikan aja. Masya Allah Enggak, Ustaz. bahasa yang paling pesat penyebarannya di dunia bahasa Arab. Serius. Betul, betul. Meskipun antum ke Pare, antum kemana, memang banyak kursusan bahasa Inggris, tapi dari segi pesatnya penyebaran di lembaga-lembaga pendidikan itu bahasa Arab sangat pesat teman-teman, sangat pesat. Di pesantren itu ada 2 bahasa loh, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Sekarang peminat bahasa Arab lebih banyak daripada bahasa Inggris. Serius, Betul itu. peminat bahasa Arab Naam, lebih banyak. sorry. Itu membuktikan bahwasanya ini tanda bahwasanya bahasa ini akan menjadi Jaringannya ya. Jaringannya Mohon maaf. Ukhti Aulia suaranya kecil. Saghirun jiddan. ya, maaf. Afwan Ustaz, afwan ukhti Ustaz. Jaringannya Ustaz Oh, ini ada Fahmi. yang hadir dari kawasan Sampang. Masya Allah. Wah, salam kenal semuanya. Ya, Ya, salam jadi kenal. tadi motivasi dari Ustadz Ana. Oh, dia jaringannya ya. Boleh Jaringannya. diundang lagi. Jadi itulah mengapa kita jadi makin semangat belajar bahasa Arab. Ya karena Ustadz Ana itu mengajarnya juga semangat gitu. Terus juga setiap hari-hari kita bicara sama Ustadz bahasa Arab gitu. Nah ini dia nih, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Ya, ya, benar. Mana ya? Habis hujan sih, jadi sinyalnya agak-agak gimana ya? Agak-agak susah. Gitu. Sinyalnya, ya Allah. Ini juga Oke, sambil kita menunggu. itu semua Mada? Mada ya Ukhti Aulia?
tadi juga di HP Ana yang satu tuh sinyalnya lemot gitu ya, karena cuaca juga atau jaringannya kan. Oh, ini Betul, betul. jaringannya nih sepertinya nih ya. Iya, betul. Jadi ada yang mau ditanyakan nggak tentang bahasa Arab gitu? Iya nih, yang mau nanya-nanya ya silakan bertanya. Atau mau tanya-tanya tentang mufradat bahasa Arab ini gitu. Ya, kita Boleh bukan juga niat nih apa yang ya. mau ikut live bareng juga boleh kok. Yang mau ikut live Nah, bareng langsung di sini alhamdulillah. aja. Nah, Ya, alhamdulillah Ustadz. Yang mau bertanya juga nih langsung bisa nih langsung live bareng juga. Iya, ada ustadznya nih, Masya Allah. Hmm. Orang pro, aneh tahu debat sama Ustadz Fahmi. Ya, Nanti juga nih, insya Allah, ntar ya, jam berapa deh? Kita sama Ustadz Afgan. oh, ini ada yang nanya nih. Ya. Makin cinta. Ini ada dua pertanyaan. Ini yang pertama dari Fatihah Nail. Fatihah Nailil. Tips bisa semangat belajar bahasa Arab gimana? Dari Ustadz Fajar, ini Ustadz El Kafah, kasih tips dong biar makin cinta nih ke bahasa Arab. Oke, ini sama pertanyaannya. Pokoknya Ana Insya Allah. satukan dua pertanyaan nih. Ana satukan dua pertanyaan. Pokoknya bagaimana cara kita itu cinta dan semangat belajar bahasa Arab. Ana satukan dua pertanyaan nih. Sebenarnya teman-teman itu dimulai dari kita harus sadar diri. Itu harus sadar diri. Kita agama Islam. Ya, kita agama Islam. Islam itu ada kutub at-turasiyah, ada kutub at-turasiyah, ada kitab-kitab kuning. Yang mana kitab kuning itu ialah pemahaman-pemahaman Islam lebih mendalam. Ya, pemahaman Islam yang lebih mendalam. Kitab kuning itu berbahasa Arab. Cara kita untuk memahami kitab kuning itu, maka kita harus tahu bahasa Arab. Oke, pertama, kita harus sadar diri dan bahwasanya an-nusus al-islamiyah ya minal lugha al-arabiyyah. Bahwasanya teks-teks Arab yang ada di kitab kuning itu semuanya berbahasa Arab. Jadi kalau antum pengen mendalami kitab kuning, pengen mendalami arti Al-Qur'an, pengen mendalami Islam lebih dalam lagi, maka pelajarilah bahasa Arab karena Islam Islam an-nusus al-islamiyah hiya min al-lugha al-arabiyyah. Idza turiduna an tata'allamu bil amik an kutub at-turasiyah wa kadzalika an kitabil Qur'an la budlakum an tata'allamu lughat al-arabiyyah. Jadi kalau antum ingin mendalami agama Islam, ajaran-ajaran Islam dengan sangat mendalam, maka pahamilah kitab-kitab kuning, pahamilah kitab Al-Qur'an dan an-nusus al-islamiyah gitu. Pahami teks-teks Islam yang lain gitu. Teks-teks Islam yang ada di dalam kitab-kitab kuning itu berbahasa Arab semuanya. Itu satu. Imtiyazat yang pertama tabrikat atau imtiyazat, keunggulan-keunggulan dan yang kita peroleh dari bahasa Arab itu pertama kita bisa paham bahasa Arab lebih mendalam. Kita paham Islam lebih mendalam. Itu yang pertama yang kita peroleh. Yang kedua, ya, antum kalau pengen kuliah di Timur Tengah, itu rata-rata syaratnya harus bisa bahasa Arab, ya, bisa bahasa Arab karena tes wawancara itu berbahasa Arab, terus harus hafal Al-Qur'an. Itu minimal kalau masjid itu 3 juz. Hafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an 3 juz dan tes wawancara itu berbahasa Arab. Yang kedua antum bisa kuliah di Timur Tengah gara-gara bahasa Arab. Barokah yang ketiga, hubungan antum, ya, min hadhihi ad-dawla ila ad-duwal al-ukhra istati bil lughah al-arabiyyah. Hubungan antar negara itu sekarang bisa dengan berbahasa Arab. Jadi apa? Jadi kedubes gak tahu bahasa Arab, kedubes Arab Saudi gak tahu bahasa Arab, gak bisa. Gak tahu bahasa Arab, gak bisa jadi kedubes, ya. Ustadz, jadi antar Timur Tengah ya dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Cina, bukan dengan bahasa Belanda, bukan dengan bahasa Madura, bukan dengan bahasa Sunda, ya. Tapi kan bahasa Arab, ya. Maka teman-teman bisa disimpulkan bahwasanya antum paham bahasa Arab, antum bisa memahami Islam lebih mendalam, ya. Antum bisa memahami kitab-kitab kuning yang gak ada harkatnya tuh, tapi antum bisa memahami gara-gara antum paham bahasa Arab. Yang kedua, antum bisa belajar di Timur Tengah, ya. Antum bisa belajar di Timur Tengah. Dan yang ketiga, antum karir antum di Timur Tengah akan lebih terbuka gara-gara antum paham bahasa Arab. Yang ketiga, maka masa depan antum akan lebih cerah gara-gara bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Inggris.
bukan hanya bahasa Inggris teman-teman ya. Rata-rata menteri-menteri agama tuh itu paham bahasa Arab, menteri-menteri agama. Lukman Hakim paham bahasa Arab dia Gus Lukman Hakim. Maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya kualitas orang-orang pintar bahasa Arab tidak bisa menjadi orang-orang yang ternama di Indonesia. Pasti bisa. Ya, Pasti betul bisa. itu. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustadz. Ya pokoknya at-tariqat minal lugha al-arabiyyah katsirah. Jadi apa sih gunanya bahasa Arab? Apa sih kok aku gak semangat bahasa Arab? Sadar diri bahwasanya antum agama Islam dan pemahaman Islam yang lebih dalam itu penting banget, dan solusi untuk masa depan antum supaya lebih cerah maka dengan bahasa Arab bisa. Gitu teman-teman. Ya, Ustaz Fajar apa-apa nih? Bisa. Ini Ustadz Fajar nih, Ustadz kita juga ini ya. Ya. Bisa diundang nggak? Ini kalau nerangin bahasa Arab kita mau jihad gitu. Serius. Ya, ayo Ustaz Fajar. Seakan-akan kalau Ustaz Fajar nerangin ini kita seakan-akan ayo jihad yuk gitu. Seakan-akan mau jihad. Jadi ini motivasinya bagus banget nih. Coba Ustaz Fajar bisa dihubungi Pelangi. Iya, bentar. Coba Aulia bentar nih. Amnya. Atau ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau Ini tanya lagi? ada Ukti Ulfa ini, Masya Allah. Teman di Takalam ini, sahabat kami, Masya Allah. Apakah Ukti Ulfa ingin bergabung juga ini? Ustadz Fajar nih. Fajar yang La mana? syukur la syukur al wajib. Amirul Fajar. Ya, Ustadz Amirul Fajar. Masya Allah. Ustadz Amirul Fajar juga. Beliau juga sama ya, menginspirasi Ana, memotivasi Ana, sehingga Ana jadi makin semangat nih bahasa Arab, jadi semakin tertarik sama bahasa Arab gitu. Karena Ustadz Fahmi juga, karena Ustadz Fajar juga. Ada yang mau nanya nih, Ya. Afan? Ada yang ingin? Oh ya, Dan mau nanya. Mada. Ayo silakan, Tafadhal. Tiketnya. Tafadhali, tafadhol. Tafadhol. Saya lagi Mujahah sama lagi ngajar. Oke. Masya Allah, tapi ya. Apa nih? Ada yang mau nanya tadi? Siapa yang mau nanya? Ayo, Tafadhal. Halo. Tingkatan cara bagi pemula dong. Oh, tingkatan. Yang pertama, ya tingkatan. Ada yang nanya tadi, iya Ustadz Farhan, tafadhol. Kalau mau nanya Ustadz Farhan, tulis Ustadz Farhan. Tingkatan untuk apa ya? Untuk pemula. Ini ada yang nanya tingkatan untuk pemula. Pertama teman-teman, ya, kunci untuk belajar bahasa Arab itu miftahun najah kai antum tastati'un an tatakallamu lughah al-arabiyyah bil fusha awalan ad-dhamair. Ya, awalan ad-dhamair. Ini berdua ini pasti ana yakin Ustazah Aulia Nur dan Ustazah Pelangi ini pasti sudah sadar bahwasanya kunci bahasa Arab itu domair. Tanpa domair antum nggak bisa mukalamah. Tanpa domair antum nggak bisa mukalamah. Domair itu apa? Domair itu domir. Jamak dari domirun, jamaknya domairun. Domir, ya. Domir. Domir itu kayak apa? Huwa huma hum hiya huma kunna antuma antum anti antum kunna ana nahnu. Ya. Berarti kalau apa domir tersebut ya saya, dia perempuan, mereka laki-laki, kalian laki-laki gitu. Kayak gitu. Domir itu kalian laki-laki. Bahasa Indonesia kayak gini. Dia laki-laki, dia perempuan, mereka laki-laki, kalian laki-laki, kalian perempuan kayak gitu. Ketika kita menghafalkan kata kerja seumpamanya nasoroh, berarti nasoroh yansuru. Berarti kalau mereka laki-laki menolong, ini harus ada kesenambungan antara domir dan kata kerja. Berarti kalau mereka laki-laki menolong berarti yansuruna. Kalau kalian laki-laki menolong, tansuruna. Kalau dia perempuan menolong, tansuru. Kalau pelangi menolong, dia pelangi, kan pelangi perempuan. Dia pelangi menolong, tansuru pelangi syayakhon. Pelangi menolong kiai semuanya. Tansuru pelangi syayakhon. Pelangi menolong ustad, tansuru pelangi ustadan. Sumpamanya namanya sumpamanya Muhammad. Berarti kalau dia laki-laki Muhammad,
Muhammad menolong Ustadz, yansuru Muhammad amron, yansuru Muhammad amron, yansuru Muhammad ustadan, yansuru Muhammad syaikhon, yansuru Muhammad tabiban. Muhammad menolong dokter, Muhammad menolong kiai, Muhammad menolong ustadz. Gitu ya. Pokoknya dimulai dari domir. Karena kesenambungan atau hubungan antara domir dan kata kerja itu hubungan erat banget. Antum nggak bisa memahami bahasa Arab, nggak bisa mukalamah bahasa Arab tanpa domir. Ya, tanpa domir. Domir sama kata kerja penting. Ditambah lagi antum paham isim. Isim apa? Kata benda. Seumpamanya, Bunda. kalian laki-laki ingin pergi ke madrasah, tadhabuna turiduna tadhabu ilal madrasah. Madrasatun kata benda, madrasatun isim. Jadi gabungan antara domir, fiil, isim itu sangat berkesinambungan. Domirnya yuriduna Bapak, kalian laki-laki ingin pergi ke madrasah. Turiduna itu gabungan dari domir antum dan domir arada yuridu, dan kata kerja arada yuridu. Kalau antum digabung sama arada yuridu, artinya ingin, arada yuridu itu artinya ingin, berarti turiduna antadhabu ilal madrasah. Gabungan antara domir, fiil dan isim itu sangat berkesinambungan dan sangat dibutuhkan di dalam mukalamah bahasa Arab. Itu tingkatan-tingkatannya gitu teman-teman. Dari domir pahami dulu, setelah domir kata kerja, terus domir dan kata kerja itu sambungkan, setelah itu sudah paham maka ditambah dengan isim, kata benda. Malam antum insyaallah. Masya Nam Allah. syukron Ustaz. Yadi. Syukron akhi. Syukran Ustaz. Masya Allah. Ini Oh, ini bermanfaat dapat banget ilmu nih. lagi nih, Masya Allah. Baik. Kita dapat ilmu lagi dari Ustaz Fahmi, Masya Allah ya. Kita harus belajar nih. Masya Allah. Tanpa bosan juga Fahmi. Ah, Ya, ya Ustaz. Mada? terakhir gak apa-apa dah, ana mau makan nih, ana lapar, gak makan malam ana. Oh ya, Masya Allah, Ustaz. Ini Ustaz. Ustazah Aulia Nur, antum jangan hapus jangan hapus rekaman ini. Jadi antum simpan di IG antum, simpan ya, bisa kan? Simpan di IG antum. Nanti anak post di YouTube, Ustaz. Atau nggak di Instagram. Oh, Naam, post di Instagram sama YouTube, tafaddoli. Ana atamanna laki an tattasili hadhihi ila kulli الشبك ila kulli al-alat at-teknologiya misla Instagram wa ma ila ghairi dhalik. nah, Masya Allah, tabarakallah. Syukran kathiran Ustaz. Gak bosan-bosan ilmu ya Allah. Mantap banget deh pokoknya. Ini. Pokoknya gini teman-teman, gak apa-apa ana sampai malam-malam ngajarin antum jam 12 sama pelangi, belajar debat, belajar pidato, belajar ini. Yang penting ana seneng antum semangatnya teman-teman. Udah cukup. Gak usah anak kasih apa-apa, gak usah anak kasih mobil. Yang penting kasih anak semangat antum, anak semangat. Ya, itu udah cukup. Sumpamanya Ustaz ini mau karena antum udah ngajarin anak, karena antum udah semangat ngajarin kita, sabar ngajarin kita. Gak butuh. Dengan semangat antum aja kita udah bahagia banget, cukup untuk membayar rasa capek kita ngajar. Semangat antum aja. Masya Allah. Ustaz. Kita nih yang males-malesan belajar bahasa Arab, gimana nih ngeliat kita ngomong belajar bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu penting. Ayo jangan males, jangan males belajar Arab. Benar. Aja yang udah mahir dalam bahasa Arab, beliau tetap masih belajar, masih menggali ilmu. Bagaimana kita yang belum ada ilmu sama sekali? Makanya itu kita jangan pernah bosan untuk mencari ilmu ya. Apalagi bahasa Arab, bahasa Arab keren banget. Yuk, mantap ini. Kalau kata anak bahasa Arab itu mumtazidan, Masya Allah. Allah. Naam, sahih mumtazidan. Ada mumtazidan. Dan ini juga ya dari motivasi dari dari Ustadz Fahmi juga ya keren banget. Makin ketuk ya. Ya, makin semangat Iya, juga benar, belajar makin bahasa. semangat. Ya, betul betul. Ada lagi nggak pertanyaan? Kita akhir aja ya. Sebelum tutup Mungkin anak mau makan dulu ya. Anak keluar dulu ya. Ini simpan Ustazah Aulia Nur, simpan video ini ya. Ya, Nah, Ustaz. Nah, anak keluar dulu ya. Assalamualaikum, syukran semuanya. Ustaz, syukran katsiran. Syukran. Nah, yuk, ada lagi pertanyaan nggak? Iya, sebelum kita Koles tutup, ya. karena nanti kita juga akan mau Ya,
kita juga mau ada, boleh gak nih kita belajar gara-gara someone? Ya boleh lah. Wah ini mah Ustadz Fajar mah udah ini dong, udah mahir, masya Allah. Ya udah, ada lagi nggak pertanyaan? Enggak ya? Nih. Kita juga mau ada praktek bahasa. Kira-kira ada lagi yang punya? Kita akhiri saja ya. Tunggu sebentar. Oh, nanti Ana akan upload yang belum nonton. Nanti juga bisa di-share ya di YouTube Ana dan juga Bisa nanti beri tadi, astagfirullahaladzim. Itu ini dari ini Ana tulis ya. Ya, Aulia, tadi udah tadi Aulia kadang-kadang mereka kalau mau sedikit ngasih informasi ya. buang gitu eta jeung naon eta Kita mau ada praktek bahasa juga. itu Sama Ustadz Afgan. retak-retak tembok terus saya dirangkut Yang mau bertanya langsung komen. Jadi semangat. panas-panas Jadi semangat. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak buat yang sudah. Anggapnya Kita bacain komen. Terima kasih. Dulu nih. Oh, tadi Ana liatin banyak Kayaknya banget nih. iya betul, banyak banget sih. Kathir Jidan. Nah, udah dulu ya. Kan Iya, sepertinya kita udah mau dulu karena kita mau praktek bahasa. Ya, terima kasih banyaknya yang udah hadir. Sama-sama. Syukron. Siapa ini? Imha coret underscore coret. Masya Allah. Syukron ya. Ana mau ngasih tahu informasi lagi. Jadi buat yang tadi ketinggalan atau yang belum nonton gitu ya, nanti langsung bisa cek di Bisa tonton ulang. Instagram Ana atau di YouTube Ana. Banget Ustazah. Aduh. Makasih ya. Siapa itu? Ready. Makasih banyak loh. Tapi jangan panggilan Ustazah, tapi Ana aminkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saja ya. Amin, amin, amin. Ceramah ceritanya itu Semoga ilmu yang tadi kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa ya, semoga bahasa Arab bisa tersebar luas di seluruh dunia dan bisa mendapatkan peringkat 1 di seluruh Amin, dunia. ya Allah. Amin. Amin, amin. Amin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat.